calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Indragiri Hilir akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Bersama saya, Eka Guspawanti dari SD Negeri 006 Sungai Danai dan rekan saya, Sri Hartini dari SD Negeri 003 Teluk Ibung dan rekan saya, Nur Hatibah SD Negeri 020 Pulau Burung. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah sehat Bu Eka. Alhamdulillah. Nah Bu Nur, saya dengar Bu Nur hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya. Oke, nah Bu Nur ya, sebelum Bu Nur melakukan proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nur. Oke. Nah, yang akan saya tanyakan itu terkait dengan rubrik penilaian pada kegiatan proses coaching, di mana ketika Bu Nur melakukan proses coaching nanti, saya berharap Bu Nur sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu Nur, dan jangan lupa sesuaikan dengan alur di atas. Oke, pertanyaan pertama Bu Nur, kira-kira ya pada proses coaching nanti kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan? Saya akan berusaha mengembangkan kompetensi kehadiran yang penuh. Yang kedua, mendengarkan yang aktif. Yang ketiga, saya akan berusaha memberi pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu Nur kembangkan? Pertama, mendengarkan secara utuh. Yang kedua, memberi pertanyaan dengan berbobot. Karena dengan mendengarkan secara utuh, saya sebagai coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Yang luar biasa ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Nur ya, kira-kira indikator yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan terhadap coaching pada proses coaching nanti? Nah, saya sebagai coach menginginkan coaching saya nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang coaching saya temui. Oke, berarti Bu Nur akan memberikan apa ya, sebuah pertanyaan yang bisa membuat coach bisa menemukan permasalahan, solusi terhadap permasalahan yang akan dia temukan. Oke Bu Nur, luar biasa sekali. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Semangat Bu Nur ya. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam. Apa kabar nih siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Kira-kira nih apanya ibu-ibu bantu membantu saya pada siang hari ini? Baik, terima kasih loh Bu Nur mau datang ke sini. Saya tuh ingin berbicara sama ibu terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas. Jadi di kelas saya itu saya punya satu orang anak murid yang anak itu begitu bandel, terus kalau belajar tuh tidak mau konsen
pendampingan khusus untuk anak-anak. Kira-kira siapa ya yang bisa membantu ibu untuk menjaga komitmen ini? Mungkin saya akan berkolaborasi bersama rekan sejawat mungkin Bu, yang bisa nanti mengingatkan saya ataupun membantu saya berkunjung ke rumahnya. Kapan tuh bisa dilaksanakan? Ya secepatnya lah Bu, karena kan makin cepat makin bagus ya. Mungkin dalam 2 atau 3 hari saya akan melakukan kunjungan terhadap anak tersebut. Sayang sekali Bu ya, waktu kita terbatas. Jadi kita nanti saya tunggu nih hasilnya untuk 2 atau 3 hari ke depan nih. Saya jadi penasaran nih dengan cerita ibu. Sampai jumpa di hari 2 hari ke depan ya. Baik Bu Nur, terima kasih Bu Nur yang mau datang. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah melihat proses coaching yang dilakukan ya bersama teman-teman. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbeda. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Pada saat coaching itu saya sudah melakukan dengan alur cerita dengan cara menanyakan tujuan, identifikasi. Pada saat coaching saya sudah melakukan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menemukan solusi yang kunci hadapi. Baik ya, Bu Nur, tadi saya juga hasil observasi yang saya lakukan, saya memang sudah melihat bahwa apa yang Ibu Nur lakukan memang sudah sesuai dengan alur tirta ya. Dan Ibu juga sudah berusaha dari potensi kunci dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain itu tadi saya perhatikan Ibu juga sudah melakukan prinsip-prinsip coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Nur ya. Nah, kompetensi apa lagi nih yang Ibu inginkan kembangkan kira-kira ya berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Untuk kedepannya mungkin saya lebih bisa memahami alur tirta. Jadi saya bisa dapat melakukan coaching kembali untuk kedepannya lebih baik. Ya, luar biasa sekali Bu Nur ya. Saya yakin ke depannya Bu Nur pasti bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi karena hasil observasi yang saya lakukan itu sungguh luar biasa ya. Oke, terima kasih Bu Nur atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Tiba. Apa kabar? Alhamdulillah baik.
permasalahannya Bu Sri, saya nih belum berpengalaman di kelas rendah, jadi saya merasa kerepotan, kesulitan ketika menghadapi anak-anak kelas rendah Bu Sri. Bingung saya ketika masuk kelas rendah. Iya, iya, iya. Baik Bu Eka, dari cerita yang Ibu Eka sampaikan tadi, di sini Ibu Eka merasa kebingungan ya, karena jumlah guru di sekolah Bu Eka itu yang sangat kurang, sementara kelas yang diajar tuh banyak, tak sesuai dengan jumlah gurunya yang ada ya Bu Eka ya. Baik Bu Eka. Nah, kira-kira nih Bu Eka, untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu Eka lakukan itu, kira-kira apa nih rencana yang akan Ibu Eka lakukan supaya masalah Bu Eka ini bisa terselesaikan? Seharusnya Bu Sri ya, saya sudah tahu nih, saya kan pasti akan menghadapi situasi ini, walaupun tidak sering sih, tapi memang sepertinya rutinitas nih. Ketika musim pasang, saya akan mengalami situasi ini. Seharusnya saya itu mempersiapkan diri lah, agar ketika saya mengalami situasi tersebut, saya sudah tidak tenang lagi, sudah tidak canggung lagi. Mungkin dengan cara mempelajari karakter anak-anak di kelas rendah, dan mungkin dengan berkolaborasi dengan guru yang bersangkutan supaya saya mendapatkan bimbingan lah bagaimana menghadapi anak-anak kelas rendah. Jadi di sini Ibu kebingungannya dalam menghadapi kelas rendah ya Bu ya, karena Ibu berpengalaman dalam menghadapi anak-anak di kelas rendah. Tadi juga Ibu sudah menyebutkan beberapa rencana. Yang pertama tadi yaitu mempelajari berkolaborasi ya Bu ya, berkolaborasi bersama guru yang lain, bagaimana supaya bisa menghadapi anak-anak yang kelas rendah tadi. Baik Bu, dari yang saya tangkap nih Bu ya, berarti Ibu di sini bingung dalam menghadapi anak-anak di kelas rendah ya Bu ya, karena pengalaman Ibu yang sangat kurang menghadapi anak-anak kelas rendah. Nah, tadi Ibu juga menyebutkan ada beberapa rencana. Yang pertama yaitu mempelajari karakter anak kelas rendah ini supaya Ibu bisa menyesuaikan diri seperti itu. Yang kedua tadi Ibu menyebutkan akan berkolaborasi dengan teman ya, dengan teman yang berpengalaman ya dalam menghadapi anak-anak kelas rendah ini. Baik Bu Eka, dari apa lagi kira-kira rencana yang lain yang bisa Ibu lakukan selain dua rencana yang Ibu sebutkan tadi? Seharusnya saya minta bimbing juga sih kepada kepala sekolah, menceritakan permasalahan yang saya hadapi kepada kepala sekolah, minta bantuan kepada beliau terkait saran lah dari beliau, kira-kira apa yang bisa saya lakukan ke depannya untuk menghadapi situasi tersebut. Dan seharusnya saya juga membuat rencana yang lebih terstruktur, seperti kapan waktunya saya untuk memahami karakter anak kelas rendah ini, kapan waktunya saya berkolaborasi dengan universitas Jawa, bagaimanapun kan pengaturan waktu itu perlu ya, agar tidak terkesan mendadak dalam proses pembelajarannya. Semua itu butuh rencana dan manajemen waktunya Bu ya. Baik Bu Eka, dari ketiga rencana yang Ibu Eka sebutkan tadi, kira-kira yang lebih cepat dilakukan Ibu yang mana? Langsung bertanya atau berkolaborasi sih kepada guru kelasnya, karena beliau pasti lebih memahami tentang karakter anak-anak ini. Karena kalau rencana saya mengamati pribadi ini kurang balik nih, tapi kalau langsung dari beliau saya bisa langsung dapat, misalkan si A tuh anak seperti ini, si B seperti ini, sehingga saya lebih mendapatkan hasil yang optimal sih. Jadi berkolaborasi Bu ya, yang untuk saat ini cepat dilakukan ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira kapan nih mau Ibu melaksanakan rencana Ibu ini? Ini kan air pasang ini durasi cukup lama ya Bu Sri. Jadi
mengamalkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sekali, Bu Sri. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua nih, Bu Sri. Menurut saya sih proses coaching tadi sangat bagus. Sudah sesuai dengan alur Tirta, terus sudah berusaha, Ibu Sri sebagai coach sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga Cici bisa menemukan solusi atas apa permasalahan yang ia hadapi. Lagi sih untuk pertanyaan yang kedua nih, Bu Sri. Kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu Sri lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi alur Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depan. Baik, Bu Sri. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih waktu dan kesempatannya, Ibu Sri. Sama-sama Bu Nur, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam, Bu Sri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Bu Sri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bayang Bu. Saya dengar Ibu mau melakukan coaching ya hari ini. Iya nih, Bu, rencananya. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, kita mau bicarakan tentang rubrik penilaian. Dalam proses coaching, saya nanti akan mengamati antara coach dan coachee, bagaimana si coach mengajukan pertanyaan berbobot dan bagaimana si coachee ini menjawab pertanyaan dari coachnya. Dan juga apakah coaching yang dilakukan ini apakah ada sesuai dengan alur Tirta atau belum. Dan jangan lupa Bu, gunakan prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik Bu Eka, ada beberapa pertanyaan nih yang saya akan ajukan ke Ibu sebelum melakukan coaching. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Eka kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, Bu Sri, dalam proses coaching nanti saya tentunya akan mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya. Yang pertama itu adalah present, kehadiran umum. Yang kedua, saya akan mencoba untuk menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga, saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Eka, dari ketiga kompetensi coaching yang Bu Eka sebutkan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam coaching kali ini? Sepertinya saya akan mengembangkan mendengarkan aktif ya, karena bagi saya itu hal yang penting ya, agar saya bisa menemukan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Terus yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar saya bisa menggali potensi yang ada pada coaching. Terus ya Bu Eka, untuk pertanyaan terakhir nih, apa indikator keberhasilan coaching kali ini? Indikator keberhasilan itu adalah ketika saya ini bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Setelahnya saya bisa
agar anak tersebut bisa berperilaku lebih baik dari saat ini? Saya akan memiliki kolaborasi dengan orang tua. Selain itu saya akan berusaha di dalam sebelum saya sudah saya akan bekerjasama bersalaman maupun dengan guru bahkan guru yang ada di Perhatian sekali Bu ya. Jadi Bu Nur akan melakukan hal-hal yang belum pernah Bu lakukan sebelumnya ya. Tadi berkolaborasi dengan orang tua, mungkin mendapatkan informasi gitu ya terkait latar belakang kenapanya anak ini jadi seperti ini. Dan juga mungkin akan dilakukan budaya khususnya dengan sekolah, baca doa, bersalaman, kira-kira apa nih rencana atau strategi yang akan dilakukan agar tujuan ini bisa tercapai dengan baik? saya akan kembali lagi ke yang jelas yang telah kami berhenti dengan cara itu anak mereka yang sebelum belajar saya akan mengajari mereka yang jelas Sekarang sudah punya keyakinan jelas yang bersama anak-anak itu akan mempraktekkan keyakinan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Selanjutnya ya, kira-kira apa nih sebagai komitmen yang akan dilakukan saya bisa mengkonsisten dengan berdasarkan keyakinan jelas dari lakukan konsisten dengan menerapkan pengalaman jalan dimanapun anak-anak tersebut itu adalah orang-orang yang kira-kira ada tidak nih orang yang bisa membantu Nur dalam mencapai komitmen yang luar biasa ini? saya akan minta bantuan kepada teman sejawat khususnya saya juga akan membicarakan dari pikiran sekolah dengan orang-orang yang ada di sekitar sekolah dan saya akan membicarakan dengan orang tua juga jadi baru kita Oke sekali ya apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Dan sekarang gimana nih perasaan Nur setelah kita melakukan perbincangan tadi? saya merasa saya bisa memberikan solusi saya bisa menceritakan apa yang ada di hati saya di pikiran saya yang selama ini saya pikirkan sendiri gitu. Udah merasa lega sekarang benar ya? Nah kira-kira apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Dari cerita ini yang saya dapatkan adalah saya merasa bahagia Bu. Karena saya bisa berbagi cerita nih dengan ibu. Iya Bu. Saya juga merasa sangat senang ya dengan